Coba bayangin, apa sih hal paling mengerikan yang bisa kamu temukan di garasi rumahmu setelah lama banget gak pulang? Buat seorang pria, jawabannya adalah mimpi buruk yang tersembunyi selama hampir 1 dekade. Hari ini, kita akan kupas tuntas kisah nyata Megan Huntsman yang luar biasa kelam. Coba deh, bayangin ya, kamu baru aja bebas setelah 9 tahun di penjara. Kamu pulang ke rumah lama, siap mau mulai hidup baru, dan ya mulailah bersih-bersih. Kira-kira apa yang kamu harapkan bakal kamu temuin di antara tumpukan barang-barang lama itu? Tapi, buat Darren West, jawabannya bukan sekedar tumpukan barang lama. Penemuannya hari itu bakal ngubah hidupnya selamanya dan ngebongkar rahasia keluarga yang benar-benar nggak terbayangkan. Oke, kita mulai ceritanya. Tanggal 12 April 2014 di Pleasant Grove, Utah. Seorang pria berumur 41 tahun, Darren West, baru aja pulang ke rumah setelah 9 tahun mendekam di penjara karena kasus narkoba. Merasa rumahnya kosong dan berantakan, dia mutusin buat bersih-bersih. Dimulai dari garasi. Nah, di salah satu sudut garasi, dia ngeliat ada satu kotak kardus yang aneh banget, di lakban banyak sekali. Penasaran dong, dia nusuk kotak itu. Dan seketika, bau busuk yang luar biasa langsung menusuk hidungnya. Dia paksain buka, dan di dalamnya, dia nemuin selimut hitam. Pas dia buka lagi gulungan selimut itu, ada kantong plastik hitam. Dan di dalamnya, ada pemandangan yang nggak akan pernah bisa dia lupain. Tulang belulang seorang bayi. Udah pasti panik dan syok berat, Darren langsung telepon 911. Dengan suara gemetar, dia coba jelasin apa yang dia temuin, bahkan kedengeran ragu sama apa yang dia lihat sendiri. Polisi pun langsung meluncur ke lokasi. Biar kita ngerti gimana tragedi ini bisa sampai kejadian, kita harus mundur dulu nih, jauh ke belakang, ke awal kisah Darren West dan istrinya, Megan Huntsman. Siapa sih mereka sebelum hari yang mengerikan itu? Awalnya sih kisah mereka ini kayak cerita cinta biasa aja ya. Mereka tuh cinta monyet waktu SMA yang akhirnya nikah setelah lulus. Darren kerja di bidang konstruksi, sementara Megan jadi ibu rumah tangga yang ngurusin 3 anak perempuan mereka. Kalau dilihat dari luar ya, mereka kelihatan kayak keluarga normal dan bahagia. Tapi itu kan yang kelihatan dari luar. Di balik pintu rumah mereka, ceritanya beda banget. Tekanan hidup bikin Darren terjerumus ke alkohol dan narkoba, yang akhirnya memicu kekerasan dalam rumah tangga. Megan, yang juga lagi depresi karena ayahnya baru aja bunuh diri, ikut-ikutan masuk ke lingkaran setan yang sama. Rumah yang tadinya penuh cinta, sekarang jadi sarang pemabuk dan pecandu. Nah, ini dia titik baliknya. Sekitar tahun 2005, Darren ketangkap dan akhirnya divonis penjara. Inilah momen di mana sebuah rahasia yang mengerikan mulai terkubur. Pas banget saat pintu sel Darren ditutup rapat. Dan pas banget Megan lagi sibuk ngurusin kasus suaminya, dia sadar akan sesuatu yang gila banget. Dia hamil anak keempat mereka. Tapi, bukannya jadi kabar baik, kehamilan ini malah dianggap sebagai masalah besar yang harus disembunyiin dari semua orang, termasuk dari Darren sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya, ini benar-benar mengerikan. Megan berhasil nyembunyiin kehamilannya. Sampai di usia kandungan 7 bulan, dia ngelahirin bayi itu sendirian. Bayinya lahir prematur, gak nangis, dan gak napas. Dalam keadaan panik, dan kemungkinan di bawah pengaruh narkoba, Megan mengobungkus darah dagingnya sendiri pakai kantong plastik dan selimut, masukin ke kotak kardus, dilakban rapat-rapat, terus disembunyiin di sudut garasi. Ya, itu kotak yang sama persis yang ditemuin Darren 9 tahun kemudian. Oke, sekarang kita balik lagi ke tahun 2014. Polisi udah di lokasi, dan mereka langsung manggil Megan. Apa yang dia katakan ke mereka bakal ngebuka lapisan kengerian yang jauh lebih dalam lagi. Pas diinterogasi, Megan nangis sejadi-jadinya. Dia cerita dengan pilu soal satu bayi itu, gimana dia panik, gimana hidupnya hancur, dan gimana dia nggak tahu harus ngapain. Ceritanya itu begitu menyentuh, sampai-sampai para petugas jadi kasihan dan simpati sama dia. Tapi, pas Megan lagi coba nenangi diri di ruang interogasi, tiba-tiba seorang petugas lain masuk, dan dia bawa info baru dari rumahnya. Info yang mengubah segalanya. Tatapan simpatik para penyelidik langsung berubah jadi tajam. Mereka natap Megan dan bilang, "Kami nemuin satu jenazah bayi lagi. Ini bukan yang pertama kali kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan menusuk. Setelah hening sesaat, Megan akhirnya ngaku. Dia bilang, masih ada lagi. Polisi di lokasi langsung menyisir seluruh garasi dan, yang bikin mereka merinding, mereka menemukan total 7 jenazah bayi, masing-masing disembunyiin di dalam kotak terpisah. Wow, 7 jenazah bayi. Ini jelas bikin pertanyaannya jadi makin besar. Kenapa? Kok bisa seorang ibu ngelakuin ini berkali-kali? Penyelidikan pun bergeser dari apa yang terjadi menjadi kenapa ini bisa terjadi. Dari hasil penyelidikan,
Ada dua faktor utama yang kayaknya saling nyambung. Pertama, latar belakang agamanya. Meghan dibesarkan di lingkungan Mormon atau LDS, di mana kontrasepsi seringkali dianggap menentang kehendak Tuhan. Kedua, krisis pribadinya yang udah parah banget. Campuran antara stres, trauma KDRT, dan kecanduan berat menciptakan pola pikir yang mengerikan. Dia sampai percaya kalau dengan ngebunuh bayi-bayinya, dia itu justru lagi nyelamatin mereka dari penderitaan dunia yang kejam. Selama diinterogasi, Meghan itu kekeh banget bilang kalau semua bayi itu anaknya Darren. Tapi, para detektif garuk-garuk kepala. Gak masuk akal kan? Gimana mungkin? Darren kan udah dipenjara selama 9 tahun. Matematikanya sama sekali nggak nyambung. Dan akhirnya, tes DNA ngasih jawaban yang bener-bener bikin semua orang shock. Jenazah bayi pertama yang ditemuin Darren di kotak kardus itu memang terbukti anak biologisnya. Tapi 6 jenazah bayi lainnya bukan anak Darren. Mereka adalah anak dari pria lain yang dikandung dan dilahirkan Meghan secara diam-diam selama Darren di penjara. Rahasia kelamnya ternyata jauh lebih dalam dari yang dibayangkan siapapun. Oke, dengan semua bukti udah di tangan dan pengakuan juga udah ada, kasus ini akhirnya masuk ke babak akhir, pengadilan. Jadi, tepat setahun kemudian, tanggal 20 April 2015, Meghan Huntsman berdiri di depan hakim. Dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan 6 dari bayi-bayi tersebut. Pengadilan sama sekali nggak ngasih ampun. Meghan divonis penjara seumur hidup, dan yang paling penting tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Artinya, dia bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, titik. Kisah Meghan Huntsman ini emang cerita soal rahasia, kecanduan, dan tragedi yang gila banget ya. Tapi pas kita lihat lagi semua kepingan ceritanya, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Di tengah-tengah begitu banyak orang di sekitarnya, teman, keluarga, mungkinkah ada yang bisa melihat tanda-tandanya? Bisakah semua ini dicegah?